Hai, halo, assalamualaikum, apa kabarnya? Jadi di video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang channel ini. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sahrul Wijaya. Saya tinggal di Kota Palembang, bekerja sebagai guru privat matematika. Saya alumni Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika Fakultas MIPA, lulusan tahun 2014. Kenapa pilih nama channel Matemakita? Jadi waktu itu saya kepikirannya adalah teman kita. Cuma kayaknya ribet ya. Jadi saya langsung aja ganti sebagai Matemakita. Alasan kenapa channel ini saya buat sebenarnya ada banyak banget ya alasan faktor kenapa saya bikin channel ini. Jadi yang pertama, saya bikin channel ini karena saya ingin memanfaatkan ilmu yang saya peroleh selama sekolah dan juga kuliah. Yang kedua, kenapa saya bikin channel ini ya mungkin karena saya ingin mencari alternatif penghasilan lain ya. Jadi makanya saya mikir mungkin YouTube bisa ngasih penghasilan gitu. Channel ini pertama kali upload video pertama itu di bulan Maret 2018. Setelah upload pertama itu ngumpulin 4000 jam tayang itu di bulan Agustus 2018. Jadi butuh waktu 5 bulan. Dan ngumpulin 1000 subscribernya itu berhasil di bulan November 2018. Jadi butuh waktu 9 bulan semenjak upload video pertama. Peninjauan oleh tim YouTube dilakukan dari bulan November 2018 dan baru diterima itu di bulan Desember 2018. Ya, jadi waktu itu ditinjau sekitar lebih dari sebulan. Kalau sekarang mungkin udah lumayan cepat ya, bisa 1 atau 2 hari aja. Jadi penghasilan pertama ya di bulan Desember 2018 itu sebesar Rp12.000. Jadi kalau kalian berpikir menjadi YouTuber itu bisa menghasilkan uang yang banyak, itu enggak juga, tergantung dari gimana cara kalian kerja di YouTube ya, seberapa banyak video yang kalian buat, terus seberapa bagus dan seberapa bermanfaat video yang kalian buat. YouTube sendiri baru mentransfer uang ke rekening kalian itu kalau saldonya udah 1,3 juta rupiah. Nah, karena saldo saya baru Rp12.000, jadi saya belum menerima pembayaran pada saat itu. Dari Desember 2018 saya baru bisa menerima pembayaran itu di bulan Juni 2019. Jadi bayangin upload video pertama di bulan Maret 2018 dan baru menerima uang pembayaran pertama itu di bulan Juni 2019. Jadi butuh waktu 1 tahun 3 bulan. Jadi bayangin ya, selama 1 tahun 3 bulan itu saya benar-benar tidak mendapatkan apa-apa sampai akhirnya mendapatkan pembayaran pertama dari YouTube sebesar 1,4 juta rupiah. Nah, untuk gaji saya selanjutnya itu baru diterima lagi pada bulan Oktober 2019. Jadi butuh waktu 4 bulan ya dari situ. Jadi yang berpikir bahwa waktu itu saya dapat gaji tiap bulan itu sama sekali enggak. Jadi kalian harus ngumpulin kalau saldo sudah lebih dari 1,3 itu baru menerima pembayaran. Terhitung sejak Juli tahun 2020 hingga hari ini, jadi udah 1 tahunan ya. Jadi Juli 2020 ini udah bulan Oktober 2021. Alhamdulillah saya udah rutin menerima pembayaran atau gaji bulanan dari YouTube. Jadi jumlahnya ya di atas 1,3 juta rupiah tadi. Jadi mungkin bagi kalian yang pengen tahu berapa sih gaji ya, itu berarti di atas 1,3 juta rupiah. Untuk nge-YouTube sendiri alat-alat yang saya gunakan, jadi yang pertama saya menggunakan handphone sebagai alat perekam ya. Jadi handphone yang saya gunakan itu dari awal, dari Maret 2018 sampai Desember 2019, itu hampir 2 tahun saya gunakan Xiaomi Redmi 5A. Waktu itu memorinya, RAM-nya hanya 2 GB dan memori ROM-nya hanya 16 GB. Jadi itu terbatas banget. Lalu saya juga menggunakan tripod. Tripod ini saya beli di online shop ya, yang harganya tuh Rp25.000 aja. Saya juga gunakan mic yang masih saya gunakan sampai sekarang. Jadi mic ini nggak saya beli, saya dikasih oleh salah satu teman yang kebetulan juga seorang YouTuber. Nah, semenjak awal 2020, jadi saya ganti handphone. Saya gunakan handphone Huawei
Huawei Honor 10 yang memorinya udah lumayan lebih besar. Jadi memorinya udah 128 GB. Jadi itu memudahkan saya untuk merekam video yang lebih banyak. Kendala dalam nge-YouTube ya, ada banyak banget ya. Yang pertama, kendala mungkin berasal dari dalam diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya bisa dibilang adalah seorang yang gaptek ya, jadi saya nggak ngerti cara editing. Jadi kalau kalian perhatiin video awal-awal, video pertama di channel ini, itu sebenarnya filenya mentah dari hasil rekam. Jadi begitu selesai direkam langsung diupload begitu saja tanpa ada proses editing lagi. Makanya mungkin suaranya itu terdengar sangat pelan, dan juga mungkin ada suara-suara asing yang terdengar masuk juga terekam. Jadi saya beneran nggak bisa ngedit waktu itu. Ditambah kalau ada kesalahan dalam ngebuat video, saya harus ngulang videonya dari awal lagi. Jadi benar-benar diproses dari nol lagi. Jadi benar-benar merepotkan waktu itu. Dan juga karena memori handphonenya waktu itu masih sangat kecil, 16 GB. Jadi saya harus ngerekam video. Setelah ngerekam saya upload, lalu saya hapus lagi filenya, baru saya bisa ngerekam lagi. Jadi sangat-sangat terbatas waktu itu. Namun dengan keterbatasan ini ya, jadi sebenarnya saya mau menegaskan bahwa gunakan alat apa aja yang kamu punya. Dengan handphone dengan memori yang sedikit yang harganya waktu itu 1 juta rupiah, saya udah bisa bikin video untuk YouTube. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ya untuk beli kamera yang mahal untuk mulai jadi YouTuber. Mulai aja dari apa yang kalian punya, mulai dari handphone yang kalian gunakan aja udah cukup banget. Kendala yang lain dalam ngebuat video itu adalah saya tinggal di kawasan padat penduduk, jadi suaranya ada banyak banget. Jadi saya nggak bisa ngerekam di siang hari. Kalau di siang hari itu ada banyak sekali suara, seperti suara orang jualan, suara kendaraan, suara anak kecil, dan lain-lain. Akhirnya saya harus membuat video itu di malam hari, di atas jam 10 malam atau bahkan di atas jam 12 malam. Dan channel ini berhasil mengumpulkan 100.000 subscriber itu di bulan Desember tahun 2020. Di bulan yang sama, di Desember 2020, saya bisa dapetin silver play button. Jadi dari awal pertama upload video sampai saya mendapatkan silver play button itu lebih dari 2 tahun atau hampir 3 tahun. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik ya untuk juga membuat konten di YouTube, ya silahkan aja. Tidak perlu memiliki alat-alat yang mahal, cukup menggunakan alat yang kamu punya sekarang. Jadi gunakan apa yang kamu punya. Oke, sekian itu aja yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe untuk tahu cara menghitung matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.